Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Sandra Putri dan teman saya Ruspel Aiga. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Perilaku Individu dan Pengaruhnya Terhadap Organisasi. Sebelum kita membahas tentang perilaku individu tersebut, kita lihat dulu pengertiannya. Apa sih pengertian perilaku individu? Di sini banyak ya teori atau beberapa ahli yang mengatakan tentang pengertian atau definisi dari perilaku individu. Yang kami ambil salah satu saja, yaitu pengertian dari perilaku individu adalah cara unik di mana seseorang bertindak, merespon, dan berinteraksi dalam berbagai situasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kepribadian, persepsi, sikap, dan nilai-nilai. Nah, perilaku individu ini akan membentuk pada perilaku organisasi. Organisasi ini diciptakan oleh manusia untuk mencapai suatu tujuan. Dan pada saat yang sama juga, manusia membutuhkan organisasi untuk mengembangkan dirinya. Oleh sebab itu, antara organisasi dengan manusia memiliki hubungan yang saling membutuhkan dan menguntungkan. Berikutnya kita lanjutkan kepada pembahasan konsep perilaku individu dalam organisasi. Ada beberapa konsep. Yang pertama yaitu konsep persepsi. Persepsi ini maksudnya adalah sebagai cara individu menganalisis dan mengartikan pengamatan indrawi mereka dengan tujuan untuk memberikan makna terhadap lingkungan sekitar mereka. Seorang individu akan memandang segala sesuatu dengan persepsi mereka sendiri yang mungkin saja berbeda dengan persepsi orang lain. Nah, itu dari konsep yang pertama. Konsep perilaku yang kedua yaitu konsep nilai. Nilai adalah keyakinan dasar akan segala sesuatu yang dianggap baik dan benar. Nilai tersebut ada dua macam, yaitu nilai instrumental dan nilai terminal. Nilai instrumental ini adalah nilai-nilai yang dianut dalam berperilaku untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan nilai terminal adalah nilai-nilai dari suatu tujuan yang dianggap baik dan ingin dicapai. Contohnya saja, saya ingin menjadi pintar atau saya ingin tamat 3 semester. Nah, itu adalah sebuah contoh nilai-nilai terminal. Sedangkan untuk memperoleh tersebut, saya harus rajin belajar, saya harus bersungguh-sungguh, itu adalah sebuah nilai instrumental. Konsep yang ketiga yaitu sikap atau attitude. Sikap atau attitude diartikan sebagai pernyataan evaluasi atau penilaian terhadap suatu objek, orang, atau peristiwa. Sikap ini berbeda dari perilaku. Sikap masih berupa penilaian yang abstrak, sedangkan perilaku ini menjadi sebuah penilaian tersebut menjadi konkret dalam bentuk perilaku. Penilaian tersebut menjadi konkret dalam perilaku. Robin and Judge mengungkapkan ada 3 komponen yang membangun sikap, yaitu komponen kognitif, yang kedua komponen afektif, dan ketiga komponen perilaku. Ketiga komponen sikap tersebut memberikan pemahaman bahwa sikap individu dibentuk oleh kognisi dalam menggunakan rasio yang dikombinasikan dengan kekuatan emosi yang akan mendorong seseorang individu untuk menunjukkan perilaku tertentu. Konsep yang keempat yaitu konsep kepuasan kerja. Kepuasan kerja di sini maksudnya adalah sebuah sikap individu terhadap pekerjaannya. Seseorang yang memiliki kepuasan kerja tinggi akan memiliki sikap positif terhadap pekerjaannya. Sedangkan orang yang tidak puas akan memiliki sikap negatif terhadap pekerjaannya. Konsep yang terakhir yaitu konsep stres. Stres adalah suatu perasaan tertekan yang dialami seseorang karena adanya ketidakpastian atau opportunity.
hal ini akan disertai dengan suatu kegagalan atau sebuah keberhasilan. Nah, itulah beberapa konsep-konsep dalam kita membahas perilaku individu. Berikutnya kita akan melihat tentang variabel apa saja yang mempengaruhi perilaku individu. Variabel yang pertama yaitu faktor pribadi. Faktor pribadi ini terdapat nilai-nilai dan keyakinan yang dimiliki. Yang kedua yaitu kepribadian. Kepribadian ini seperti kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, atau intinya yang berkaitan dengan potensi pribadi seorang individu. Yang ketiga yaitu faktor motivasi. Motivasi individu untuk mencapai sebuah tujuan. Yang keempat yaitu karakter biografis. Contohnya saja usia, jenis kelamin, status perkawinan, dan masa kerja itu sangat mempengaruhi perilaku individu dalam sebuah organisasi. Dan yang terakhir yaitu kemampuan. Kemampuan ini dibagi menjadi kemampuan fisik dan kemampuan intelektual. Itulah beberapa faktor pribadi. Kita lihat yang kedua yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini ada budaya organisasi, struktur organisasi, dan kondisi fisik. Yang ketiga yaitu faktor sosial. Faktor sosial ini bisa berupa interaksi sosial, contohnya dengan rekan kerja, dengan atasan, ataupun dengan bawahan. Yang kedua yaitu norma sosial. Norma-norma sosial yang ada di dalam sebuah kelompok kerja itu sangat mempengaruhi perilaku individu. Yang keempat yaitu faktor tugas. Faktor tugas di sini bisa berupa karakteristik tugas seperti tingkat kompleksitas, otonomi, dan variasi. Yang kedua yaitu klaritas peran, yaitu pemahaman yang jelas tentang tugas dan tanggung jawab individu. Nah, variabel-variabel ini saling berinteraksi dan kompleks dalam mempengaruhi perilaku individu di tempat kerja. Nah, jadi itulah beberapa variabel yang mempengaruhi perilaku individu. Berikutnya itu kita bahas kepada temanya pengaruh perilaku individu terhadap organisasi. Yang pertama yaitu budaya organisasi. Perilaku individu berkontribusi pada pembentukan budaya organisasi. Nilai-nilai, norma, dan keyakinan yang dipegang oleh individu mempengaruhi budaya organisasi secara keseluruhan. Contohnya saja, individu yang memiliki kinerja tinggi dan berorientasi pada hasil dapat mendorong budaya kerja keras dan pencapaian di seluruh organisasi. Yang kedua yaitu kinerja. Perilaku individu memiliki dampak langsung pada kinerja organisasi. Individu yang memiliki perilaku proaktif, motivasi tinggi, dan kemampuan kerja yang kuat cenderung memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian tujuan organisasi. Yang ketiga yaitu interaksi tim. Perilaku individu mempengaruhi interaksi di antara anggota tim. Kolaborasi, komunikasi, dan konflik dalam tim dipengaruhi oleh perilaku individu. Nah, individu yang memiliki jiwa interpersonal yang baik, dia akan dapat meningkatkan kerjasama dan produktivitas tim kerja dalam sebuah organisasi. Yang keempat yaitu kepemimpinan. Perilaku individu juga berperan dalam dinamika kepemimpinan dalam organisasi. Respon terhadap gaya kepemimpinan, tingkat kepercayaan, dan komunikasi antara atasan dan bawahan dipengaruhi oleh perilaku individu. Dan berikutnya adalah yang akan kita bahas strategi manajemen untuk mengolah perilaku individu. Nah,
Nah, di sini manajemen organisasi harus memperhatikan perilaku individu dalam upaya meningkatkan kinerja dan efektivitas organisasi. Di antara strategi manajemen yang dapat digunakan yaitu yang pertama, rekrutmen dan seleksi. Memilih individu dengan karakteristik yang sesuai dengan nilai dan budaya organisasi itu dapat mengurangi konflik yang terjadi dalam sebuah organisasi. Yang kedua yaitu pengembangan karyawan. Pemberian pelatihan dan pengembangan karyawan dapat memperbaiki keterampilan dan perilaku individu yang berkontribusi pada kinerja organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi manajemen untuk mengelola perilaku individu. Ada beberapa strategi manajemen yang dapat digunakan. Yang pertama yaitu rekrutmen dan seleksi. Memilih individu dengan karakteristik yang sesuai dengan nilai dan budaya organisasi dapat membantu mengurangi konflik dan meningkatkan integrasi dalam berorganisasi. Yang kedua, pengembangan karyawan. Pelatihan dan pengembangan karyawan dapat membantu memperbaiki keterampilan dan perilaku individu yang berkontribusi pada kinerja organisasi. Selanjutnya, manajemen kinerja. Manajemen kinerja akan membuat sistem penilaian kinerja yang adil dan transparan, sehingga dapat mendorong perilaku yang diinginkan dan meningkatkan motivasi karyawan. Strategi terakhir adalah komunikasi dan keterlibatan. Membangun komunikasi yang terbuka dan mendorong keterlibatan karyawan dapat meningkatkan kepuasan kerja dan loyalitas terhadap organisasi. Pembahasan berikutnya adalah teori dan prinsip motivasi. Teori dan prinsip motivasi akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi individu dalam mencapai tujuan dan kepuasan di tempat kerja. Motivasi adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seseorang individu untuk mencapai tujuan. Tanpa motivasi yang kuat, individu tidak akan bergerak atau berkontribusi dalam berorganisasi. Berikut beberapa teori dan prinsip motivasi yang penting kita ketahui. Pertama, teori hierarki kebutuhan menurut Abraham Maslow. Ahli ini mengatakan bahwa teori ini mengemukakan kebutuhan individu dapat diurutkan dalam hierarki 5 tingkat. Hierarki tersebut adanya kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Berikutnya berbicara tentang teori X dan teori Y menurut Douglas McGregor. Teori X dan teori Y menggambarkan dua pandangan yang berbeda terhadap motivasi individu. Teori X mengasumsikan bahwa individu secara alami malas dan tidak suka bekerja. Sementara teori Y mengasumsikan bahwa individu secara alami ingin bekerja dan memiliki motivasi yang intrinsik, sehingga dapat mandiri dan berinisiatif. Bagian ketiga, teori harapan menurut Viktor Fromm. Teori ini menekankan bahwa motivasi individu didasarkan pada harapan mereka tentang hubungan antara usaha yang mereka lakukan, kinerja yang mereka hasilkan, dan penghargaan yang mereka terima. Yang keempat, teori keadilan menurut Stacey Adams. Nah, dia mengatakan bahwa individu akan merasa termotivasi ketika mereka merasa bahwa mereka diperlakukan secara adil dalam lingkungan bekerja. Berikutnya, prinsip tujuan menurut Edwin Locke. Prinsip tujuan menyatakan bahwa
Individu lebih termotivasi ketika mereka memiliki tujuan yang spesifik dan menantang. Sementara, bagian ke-6, teori penguatan menurut B.F. Skinner. Teori ini berfokus pada penggunaan penguatan positif dan negatif untuk mempengaruhi perilaku individu. Beberapa motif yang mempengaruhi perilaku individu dalam berorganisasi menurut Skinner: 1. Motif kekuasaan. Yang kedua, motif berprestasi. Yang ketiga, motif untuk bergabung. Dan yang keempat, motif keamanan. Dapat kita simpulkan bahwa prinsip-prinsip motivasi ini memberikan pemahaman tentang faktor-faktor yang dapat meningkatkan motivasi individu di tempat kerja. Manajemen organisasi dapat menggunakan prinsip ini untuk merancang kebijakan dan praktik yang mendukung motivasi dan kinerja yang tinggi. Lalu berikutnya, peranan motivasi dalam organisasi. 1. Motivasi akan berperan untuk meningkatkan kinerja. Motivasi yang tinggi dapat meningkatkan kinerja individu di tempat kerja. Yang kedua, motivasi akan meningkatkan kepuasan kerja. Yang ketiga, motivasi akan mendorong inovasi dan kreativitas di dalam berorganisasi. Yang keempat, motivasi akan meningkatkan komitmen dalam berorganisasi. Selanjutnya, motivasi akan meningkatkan kolaborasi dan tim kerja atau teamwork. Motivasi akan mengurangi ketidakpuasan. Berikutnya, kita akan membahas tentang stres atau tekanan individu dan pengaruhnya terhadap organisasi. Stres adalah respons fisik, mental, atau emosional terhadap perubahan atau tuntutan yang menuntut penyesuaian. Ini bisa terjadi dalam berbagai situasi, baik positif maupun negatif. Stres bisa muncul dari tuntutan pekerjaan, masalah keuangan, hubungan interpersonal, ataupun perubahan hidup seperti pernikahan, perceraian, atau kematian seseorang yang dicintai. Lalu, bagaimana pengaruh stres terhadap organisasi? Pertama, berupa konstruktif. Hal ini mengatakan bahwa stres yang memberikan dampak positif atau yang bersifat membangun seperti kemampuan beradaptasi dan tingkat performance yang tinggi. Yang kedua, ada yang disebut dengan destruktif. Adalah stres yang memberikan dampak negatif atau merusak jika tidak adanya daya tahan mental individu terhadap beban yang dirasakan. Lalu, gejala-gejala stres yang sering terlihat pada diri seseorang adalah: 1. Gejala fisik seperti malas, lemas, dan lain sebagainya. Yang kedua, gejala perilaku seperti perasaan cemas, sedih, jengkel, mudah tersinggung, salah paham, tidak menarik, dan tidak bersemangat. Lalu yang ketiga, gejala di tempat kerja seperti kepuasan kerja rendah, kinerja menurun, komunikasi tidak lancar, dan tidak memiliki inovasi.